Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Bapak, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Bapak. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai dengan 8. Namun kita hanya membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Jadilah berkat di tengah kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah mudah untuk mengatakan hal-hal yang positif, membangun, menguatkan, menghibur orang lain ketika orang sedang dalam keadaan baik dan tanpa masalah. Namun, jika diri sendiri sedang mengalami situasi sulit atau dalam kondisi yang buruk, mampukah mempertahankan konsistensi untuk berkata positif? Jangankan menguatkan orang lain, menghibur diri sendiri saja mungkin sulit. Yang terjadi adalah kita mengasihani diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Mari kita belajar dari pengalaman hidup Daud. Ketika itu Daud sedang dalam tekanan yang sangat hebat karena dikejar-kejar Saul yang hendak membunuhnya. Daud pun melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam dengan maksud menenangkan diri dan berlindung. Daud mengungkapkan jerit hatinya kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Apa yang selanjutnya dialami Daud di gua itu? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutan, setiap orang yang sakit hati. 1 Samuel 22 ayat 2. Datanglah kepadanya orang-orang yang sedang bermasalah, yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Tak bisa dibayangkan bagaimana reaksi Daud saat itu. Ia yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, penghiburan, dan dorongan semangat, justru mendapat kiriman Tuhan, orang-orang yang bernasib sama ke tempat persembunyiannya untuk dihibur dan dikuatkan olehnya. Ada rencana Tuhan di balik masalah yang dialami Daud. Tuhan menempatkan Daud sebagai penolong bagi orang lain, menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat, seperti tertulis, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah, Daud diharapkan mampu menjalankan perangnya sebagai seorang konselor, bahkan menjadi pemimpin atas mereka.
Berbicara tentang kepemimpinan berarti pula berbicara tentang keteladanan. Meskipun Alkitab tidak mencatat secara detail kejadian di Gua Adulam itu, kita percaya bahwa Daud menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, yaitu jadilah berkat di tengah kesesakan. Berarti menggunakan kesulitan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan hanya fokus pada penderitaan pribadi. Ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan kasih dan empati, melayani orang lain, dan membagikan harapan serta kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan, sehingga kesusahan kita menjadi kesaksian kemuliaannya. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen dan orang yang percaya tentu menginginkan perlindungan yang daripadanya. Perlindungan dapat kita peroleh dengan adanya ketaatan kepada Kristus. Taat secara rohani dan taat secara jasmani. Secara rohani tidaklah hanya sekedar mengetahui ajaran Kristus atau mengaku beriman padanya, akan tetapi kita harus dapat mengindahkan firman-Nya dan taat kepadanya, dapat menyangkal diri, memikul salib dalam kehidupannya, sehingga kita dapat dikatakan sebagai pelaku firman-Nya, dan lakukanlah itu dengan segenap hati dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini bukan begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami kembali mau menjalani setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin dan bimbing, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.